Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast SMA Prima Ganda. Balik lagi sama aku, Finza. Dan hari ini kita nggak akan sendirian nih, karena udah ada yang siap nemenin kita buat ngobrol seru. Halo Din. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda. Senang banget bisa balik lagi menyapa kalian hari ini. Nah Din, topik kita kali ini tuh super relate banget dan jujur agak menyentil kehidupan anak muda zaman sekarang loh. Apa tuh, jadi penasaran? Nah, kita akan ngebahas tentang pentingnya menjaga lisan dan ucapan. Itu adalah salah satu topik yang relate banget. Apalagi zaman sekarang, ucapan kan bukan cuma berasal dari mulut kita pas lagi nongkrong di kantin kan, tapi juga dari ketika jempol kita pas kita lagi scrolling TikTok atau komen postingan orang lain. Iya kan, kadang jempol kita tuh kayak punya mesin turbo sendiri loh. Lebih cepat ngetiknya daripada mikir. Kadang niat kita tuh cuma ikutan nimbrung, malah bikin mental health orang lain terganggu. Kebetulan selain dijelaskan dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam As-Suyuti dalam bab Fadilatus Shod, Allah juga sudah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Wah, ada ayat Al-Qurannya juga ada tuh. dong. Boleh dong Din dibacain sekalian artinya ya? Bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuktab ba'dukum ba'dun. Dan janganlah ada di antara kalian yang suka menggunjing sesama yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Wah, perumpamaannya seru banget ya. Ibarat makan daging saudara kita sendiri yang udah meninggal. Yang udah mati. Terus selain dijelaskan dalam Al-Quran, juga ada penyempurnanya dari hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau lebih baik diam. Wah, alhamdulillah lengkap banget ya, ada ayat Al-Qur'annya serta hadisnya. Nah Din, tapi jujur ya, ngepraktikinnya tuh susah-susah gampang loh. Susah-susah gampang gimana maksudnya? Tahu sendiri kan kalau cewek lagi nongkrong di kantin, mangkok bakso belum habis aja gosipnya udah 3 bab. Jadi ya nggak jarang kalau jadiin ikut-ikutan ngelujakin orang, ngeceng-cengin temen kita sampai keterlaluan. Nah, kalau kita tiba-tiba diam, pasti nanti dikatain, gak asik lu, kumat alimnya. Dituduh kumat alim. Tapi justru di situ sih tantangannya. Terus diam di sini tuh juga bukan berarti diam yang kita tiba-tiba diem jadi patung di pojokan terus nggak mau ngomong sama temen, bukan gitu. Terus gimana tuh? Maksudnya tuh kayak menjaga diri, kita tetap bisa bercanda atau asik sama temen, tapi juga tahu batasan. Bahasa gaulnya tuh kayak know your limit. Soalnya bahaya lisan kayak ghibah, fitnah atau toxic word itu bisa ngerusak pertemanan kita. Terus kalau misalnya nih ada teman kita lagi ngegibah dan kita juga ada di situ, masa kita harus pura-pura pingsan biar nggak ikutan ngegibah? Ya jangan pingsan dong. Kalau direkam terus masuk FYP TikTok gimana? Mau? Nggak mau. Jadi ada 2 cara supaya topik mereka bisa dialihin. Yang pertama tuh kayak alihin topik secara smooth. Kalau misalnya mereka membuka bahan obrolan, terus menuang bumbu-bumbu ghibah tuh, terus kalian tiba-tiba nimbrung, terus bilang, by the way kalian udah ngerjain tugas belum? Katanya kalau belum bakalan dihukum loh gitu. Otomatis mereka bakalan bubar seketika saking paniknya tuh. Jadi smart move banget ya. Selain bisa ngebubarin mereka yang lagi ngegibah, kita juga nggak bakalan nambahin dosa dong. Bener banget. Soalnya bahaya kalau misalnya hal negatif itu dibawanya ke media sosial. Kayak misalnya nyindir teman pakai tulisan kecil-kecilan di Instastory atau ngomen postingan orang berkedok kritik jujur padahal nyakitin banget. Jejak digital kan juga susah kan buat hilangin. Jadi kalau kita menjaga lisan di dunia nyata maupun dunia maya, ada tips simple nggak dari kamu, Din? Ada dong, kita bisa terapin 3 filter sebelum berbicara atau ngetik. Yang pertama, ada filter kebenaran. Tanyain ke diri sendiri, info ini benar nggak ya atau cuma fiktif belaka? Terus yang kedua, ada filter manfaat. Tanyain lagi tuh ke diri sendiri, kalau misalnya aku kayak gini tuh bermanfaat nggak? Atau cuma buang-buang tenaga, buang-buang energi, itu cuma
cuma buang-buang ludah doang. Terus yang terakhir ada filter kebaikan. Tanyain diri sendiri juga. Kalau misalnya aku kayak gini, ada yang tersakiti nggak ya? Jadi kalau dari informasi itu jawabannya nggak jelas, lebih baik kita diam dong. Diem. Tapi di sini diem juga bukan berarti diem yang kayak kita mati gaya atau kalah, tapi bentuk self control kita atau bukti bahwa kita tuh cewek cerdas yang bisa ngertiin perasaan orang lain. Alhamdulillah, daging banget obrolan kita hari ini, Bisa Din. dimakan. Terima kasih ya Dinda udah sharing-sharing ayat Al-Quran, hadis, serta pandangan kamu. Sama-sama. Semoga kita bukan cuma bisa menjaga lisan di dunia nyata, tapi juga bisa menjaga jempol di kehidupan maya ya. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dipraktekin di sekolah ya. Dan sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Dan stay positif, stay cool. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.